Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat efektif dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif ini bisa mempermudah kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Artinya dalam kalimat efektif tersebut subjek dan predikatnya mudah kita temukan. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Artinya subjek apabila dalam suatu kalimat tersebut memiliki subjek yang ganda, maka kalimat tersebut akan rancu. Ya, yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat pada kalimat tunggal. Dan yang keempat, predikat tidak didahului oleh kata yang. Adapun contoh kalimatnya yaitu kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, kenapa kalimat tersebut dikatakan salah? Karena dalam kalimat tersebut menggunakan kata penghubung intra kalimat berupa tanda titik. Yang benar yaitu kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, kalimat yang benar itu tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat yang berupa tanda titik tersebut. Ciri yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk verba. Contohnya, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Nah, kenapa kalimat tersebut kita katakan salah? Karena dari kata memotong dan dimasukkan bisa kita lihat bahwa kata depan atau imbuhan dari kata memotong dan dimasukkan itu berbeda. Sedangkan kalimat yang betul yaitu ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Nah, kita lihat bahwa kata memotong dan memasukkan itu sudah memiliki kesamaan bentuk kata. Ya, ciri yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara yang dapat digunakan. Seperti satu, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, direktur mengharapkan. Jadi kita bisa ganti dengan harapan direktur. Jadi kalimat utamanya itu ditonjolkan di awal kalimat. Dua, yaitu membuat urutan kata yang bertahap. Misal, bukan 1000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Nah, kalimat ini salah karena tidak terurut dari kata yang terkecil. Jadi kalimat yang benar yaitu bukan 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta. Nah, kalimat ini sudah mengurutkan kata dari yang terkecil yaitu 100 sampai berjuta-juta. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya suka dengan kerjasama mereka. Saya juga suka dengan kekompakan mereka. Ya, yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, Ahmad itu tidak malas tetapi rajin. Selanjutnya, menggunakan partikel penekanan. Nah, adapun partikel dari penekanan itu seperti
kata pun, la, dan sebagainya. Contohnya, merekalah yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Jadi, kata yang ditonjolkan pada kalimatnya ini yaitu mereka, yaitu kehematan. Kehematan berarti menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat hiponim kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam suatu kata. Dan selanjutnya, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima, yaitu kecermatan. Kecermatan berarti kalimat tidak menimbulkan tafsiran yang ganda dan tepat dalam pemilihan katanya. Contohnya, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Itu salah karena kita tidak tahu siapa sebenarnya yang terkenal. Apakah siswa dari sekolah tersebut atau sekolah itu sendiri. Nah, kalimat yang benar yaitu siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Nah, kalimat ini sudah jelas menjelaskan bahwa siswa dari sekolah yang terkenal. Jadi, sekolahnya yang terkenal. Ciri yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan berarti pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah atau disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Contoh PowerPoint ini membahas tentang kalimat efektif. Nah, kenapa tidak padu? Karena kita bisa lihat ada kata yang bertele-tele. Ya, adanya kata tentang sebelum kalimat efektif. Nah, yang benar yaitu PowerPoint ini membahas kalimat efektif. Yang ketujuh yaitu kelogisan. Kelogisan berarti gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Contoh, Zul menduduki juara pertama lomba menulis. Nah, kenapa dari kata menduduki saja kita tahu bahwa menduduki itu ya duduk di atas sesuatu ya. Nah, kalimat yang logis itu Zul menjadi juara pertama lomba menulis. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.